Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah pelajaran akidah, materi tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak, nama lengkap Nabi Ayub alaihissalam ini adalah Ayub bin Maus bin Ro'ail bin Alais bin Ishak bin Ibrahim. Ayah Nabi Ayub keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim, sedangkan ibu Nabi Ayub alaihissalam keturunan Nabi Lut alaihissalam. Sedangkan istri Nabi Ayub ini bernama Rahmah. Anak-anak, Rahmah istri Nabi Ayub ini melahirkan 12 kali kelahiran, dan putranya selalu kembar, laki-laki dan perempuan. Jadi semua putranya ada, putra-putrinya ada 24 anak. Anak-anak, Nabi Ayub ini diangkat menjadi rasul oleh Allah di Bukit Sinai. Anak-anak, Nabi Ayub ini adalah orang yang banyak harta, yang kaya. Tetapi meskipun kaya, dia tidak sombong, tidak kikir, dermawan, suka membantu kepada sesama. Dan dia seorang yang ahli ibadah, suka beribadah kepada Allah dan selalu berzikir kepada Allah. Melihat Nabi Ayub yang suka beribadah dan berzikir kepada Allah, iblis tidak suka, anak-anak. Iblis tidak suka, dia berupaya bagaimana agar Nabi Ayub ini tidak suka beribadah, tidak suka berzikir kepada Allah. Akhirnya upaya iblis ini, dia mengajukan permohonan kepada Allah. Ada tiga permohonan iblis dan dikabulkan oleh Allah, anak-anak. Apa itu? Permohonan itu yang ditimpakan kepada Nabi Ayub. Pertama, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memusnahkan dan mematikan semua hewan ternak Nabi Ayub. Hewan ternaknya banyak, anak-anak. Meskipun ini dikabulkan oleh Allah, Nabi Ayub semua hewan ternaknya mati semua, Nabi Ayub tetap dia beribadah kepada Allah dan selalu berzikir kepada Allah. Akhirnya iblis mengajukan permohonan lagi. Permohonan yang kedua adalah memusnahkan dan mematikan semua putra-putri Nabi Ayub. Akhirnya Allah pun juga mengabulkan, anak-anak. Mengabulkan pada suatu hari putra-putri Nabi Ayub ini sedang makan-makan, berkumpul semuanya di suatu rumah. Tiba-tiba rumah itu roboh dan menimpa semua putra-putri Nabi Ayub. Tetapi Nabi Ayub dengan kejadian ini, dengan musibah ini, dia tetap sabar, dia tetap tabah, dia tetap beribadah dan berzikir kepada Allah. Akhirnya iblis mengajukan permohonan lagi yang terakhir dan dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu Nabi Ayub ditimpa penyakit yang ganas, yaitu penyakit cacar. Dan ini Nabi Ayub menderita penyakit yang ganas ini selama 7 tahun, anak-anak. Semakin hari semakin parah, semakin hari semakin parah, sampai keluarlah dari kulitnya itu darah bercampur nanah dan keluar ulatnya dan keluar bau yang busuk, sehingga di kampung Nabi Ayub itu semuanya jijik melihat Nabi Ayub. Akhirnya diusir dari kampung tersebut. Dan Nabi Ayub bersama istrinya Rahmah, dia pergi ke hutan yang jauh dari
orang-orang. Di situ anak-anak, akhirnya Siti Rahmah ini karena nggak ada untuk makan, dia pergi ke kota untuk bekerja menjadi pemotong roti untuk menghidupi Nabi Ayub. Tetapi anak-anak, lama-kelamaan yang punya pabrik roti ini tahu bahwa Rahmah ini adalah istri Nabi Ayub yang menderita penyakit yang sangat menjijikkan. Akhirnya Siti Rahmah ini akhirnya dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Akhirnya dia tidak memotong roti lagi dan dia kebingungan mencari pekerjaan. Terus bagaimana dia menghidupi Nabi Ayub? Akhirnya dia sampai menjual rambutnya yang panjang dan indah itu demi ditukarkan 4 potong roti. Mendapat tukar 4 potong roti, kemudian dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, ternyata apa? Ternyata Nabi Ayub mencurigai istrinya kalau istrinya itu serong atau selingkuh dengan laki-laki lain. Padahal dia menjual rambutnya itu untuk mendapatkan 4 potong roti tadi. Akhirnya Nabi Ayub ini bersumpah kalau kelak sudah sembuh akan dipukul istrinya 100 kali. Seperti itu anak-anak. Anak-anak, Nabi Ayub ini selalu sabar ditimpa berbagai macam cobaan. Begitu juga Siti Rahmah yang selalu setia menemani suaminya. Karena kesabaran Nabi Ayub inilah anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk menemui Nabi Ayub. Akhirnya malaikat Jibril ini anak-anak turun untuk menemui Nabi Ayub dengan membawa dua buah delima dari surga. Di situ 2 buah delima tersebut disuruh makan Nabi Ayub. Setelah dimakan, Nabi Ayub tadi oleh malaikat Jibril disuruh berdiri. Setelah berdiri disuruh menghentakkan kakinya 3 kali. Dengan izin Allah, dari tanah itu keluar air hangat. Akhirnya air hangat ini dipakai mandi oleh Nabi Ayub. Dan akhirnya berangsur-angsur Nabi Ayub ini sembuh dari penyakitnya anak-anak. Itulah anak-anak kisah tentang Nabi Ayub, dan lain kali akan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.